Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Anggreni Putri Maulani, kelas 6A dari Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melanjutkan mereview buku yang berjudul Gestur yang ditulis oleh Jaka Putra Ramdhani dan diterbitkan oleh Jendela Penerbit. Pada video kali ini saya akan membahas bab yang selanjutnya, yaitu memahami emosi manusia. Di sini dijelaskan bahwa kita dituntut untuk berhati-hati dalam berkomunikasi karena perbedaan karakter manusia bisa menimbulkan kesalahpahaman. Selain harus memperhatikan setiap kata yang diucapkan, kita juga harus jeli melihat perkataan tubuh lawan bicara kita. Untuk apa? Tentu untuk menyesuaikan diri dari menghindari miscommunication. Bagaimana agar tidak terjadi miss dalam berkomunikasi? Dengan memahami gestur lawan bicara saat kita saling berinteraksi. Sederhananya, misal kita bisa melihat lawan bicara mengatakan iya tetapi bahasa tubuhnya berkata tidak. Dilihat dari keraguan ucapan atau tubuh yang kaku. Itu hal yang paling mudah yang dapat bisa kita lakukan. Nah, pada buku gestur ini mengajak kita untuk melatih kemampuan membaca pesan dari bahasa tubuh lawan bicara kita. Di dalam buku ini memuat teori komunikasi nonverbal berpadu dengan keilmuan psikologi perkembangan diri kita, juga diajak untuk mempelajari perilaku-perilaku lawan bicara yang bisa diamati dan dipelajari secara langsung, termasuk mendeteksi lawan bicara yang sedang berbohong. Selain itu, kita juga bisa belajar mengenai haptic communication, intuisi, paralinguistik, dan kecerdasan emosi dalam berkomunikasi. Kita juga bisa mengetahui karakter lawan bicara melalui golongan darah, tulisan, dan tanda tangan. Nah, masuk pada pembahasan yang pertama, di sini ada wajah, emosi, dan perasaan. Dalam psikologi dasar emosi dikenal istilah facial feedback hypothesis. Istilah tersebut mengisyaratkan bahwa ekspresi wajah bisa mencerminkan emosi yang sedang dialami oleh seseorang. Wajah dapat membantu membentuk emosi. Ada juga istilah lain yaitu facial effect program. Sejak lahir, kita sudah diprogram untuk mengaktifkan otot-otot tertentu pada wajah ketika mengalami emosi tertentu. Misalkan, emosi bahagia secara umum diperlihatkan dengan gerakan zygomatic mayor, yaitu otot yang menaikkan sudut mulut sehingga kita tersenyum. Masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu perkembangan teori emosi. Dalam psikologi net yang menyinggung mengenai ilmu psikologi dasar emosi, disebutkan terdapat 4 pandangan tentang emosi. Yang pertama ada teori Scatter-Singer. Emosi merupakan label yang terhadap perubahan psikologis yang kita alami. Kondisi emosi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, misalkan jantung berdebar ketika kita mencemaskan sesuatu. Dan yang kedua ada teori Cannon-Bard. Perubahan psikologis merupakan akibat dari pengalaman emosi yang pernah dialami. Misalkan, seseorang yang menangis mengingat bencana alam yang merenggut nyawa anggota keluarganya. Yang ketiga, di sini ada teori James Lange. Emosi merupakan akibat dari perubahan psikologis yang menghasilkan sensasi yang lebih spesifik. Sensasi itu kemudian diwujudkan sebagai satu emosi. Misalkan, seseorang yang merasa bahagia hanya dengan bisa tertawa bersama keluarga yang dikasihi. Dan yang terakhir ada perspektif kontemporer. Pola atau hubungan akan reaksi biologis tertentu akan memunculkan emosi pada diri seseorang. Misalkan, emosi tertentu akan mengakibatkan aktivitas aktifnya bagian otak tertentu. Bahagia berhubungan dengan turunnya aktivitas cerebral korteks dan sedih berhubungan dengan peningkatan aktivitas korteks. Manusia diberikan kelebihan bisa mengontrol emosinya. Di sini akan dijelaskan tentang kecerdasan emosi. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai kelebihan. Kita memiliki 3 potensi yang tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia, yaitu yakni potensi cipta, potensi rasa, dan karsa. Potensi yang bersumber dari cipta adalah kecerdasan intelektual manusia. Potensi yang bersumber dari rasa adalah kecerdasan emosional dan spiritual. Sedangkan potensi yang bersumber dari karsa adalah kemauan yang kuat untuk bertahan dan menjadi lebih baik. Mungkin sekian yang saya baca dari bab tersebut. Bab berikutnya akan dibahas pada minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.